Headline Waktu Indonesia bagian gadget kali ini datang dari jadwal rilis Samsung Galaxy S26 series dan juga rumor tentang bakal munculnya Samsung Galaxy Fold 8 versi murah. Selanjutnya kabar tak kalah menarik datang dari Asus ROG yang merilis kacamata gaming pertama. Lalu kabar dari rilisnya handphone yang mirip BlackBerry hingga munculnya sebuah keyboard yang sudah built-in dengan PC di dalamnya. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Handphone super tipis resmi rilis, pakai Snapdragon 8 Gen 5, bodi super tipis, Motorola Signature resmi debut. Motorola resmi memperkenalkan Motorola Signature yang menjadi unit pertama dalam lini Signature Series yang diposisikan sebagai produk ultra premium. Perangkat ini dibekali dengan layar AMOLED 6,8 inci dengan refresh rate 165 Hz, resolusi Full HD+, tingkat kecerahan hingga 6200 nits, serta perlindungan Corning Gorilla Glass Victus 2. Pada sektor kamera, Motorola Signature membawa konfigurasi 3 kamera 50MP, termasuk sensor utama Sony Lithia 828 dengan OIS, kamera ultrawide 122 derajat, serta kamera periskop 3 kali optical zoom. Sementara untuk performa handphone ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 8 Gen 5, RAM hingga 16GB, dan penyimpanan 1TB. Baterainya memiliki kapasitas 5200 mAh dengan dukungan 90W kabel, 50W secara nirkabel, serta kemampuan reverse charging. Smartphone ini juga menjalankan Android 16, memiliki sertifikasi IP68, IP69, dan MIL STD810H, serta dijanjikan pembaruan OS dan juga keamanan selama 7 tahun. Motorola resmi rilis foldable pertama. Motorola Razr Fold resmi diperkenalkan di CES 2026. Kapan masuk Indonesia? Motorola resmi memperkenalkan Razr Fold yang menjadi smartphone foldable book style pertama mereka lewat event CES 2026. Razr Fold mengusung layar dalam 8,09 inci LTPO beresolusi 2K serta layar luar 6,56 inci. Pada sektor kamera, Motorola menyematkan 3 kamera belakang yang terdiri dari sensor utama 50MP Sony Lithia, kamera 50MP ultrawide, dan kamera 50MP periskop telefoto dengan 3 kali optical zoom, serta dilengkapi pula dengan dukungan Dolby Vision recording. Untuk kebutuhan selfie juga tersedia kamera depan beresolusi 32MP di layar luar dan 20MP di layar dalamnya. Namun sayangnya terkait informasi harga, ketersediaan, dan juga spesifikasi lengkap masih akan diumumkan kemudian. Jadwal rilis resmi Samsung Galaxy S26. Samsung Galaxy S26 resmi rilis Februari 2026. Segera siapkan tabungan kalian. Media Korea Selatan melaporkan bahwa Samsung akan meluncurkan seri Galaxy S26 pada tanggal 25 Februari pada event Unpacked di San Francisco. Informasi ini kembali diperkuat oleh seorang leaker, Evan Blass, yang menyebut S26 series akan mulai dijual pada awal bulan Maret. Penundaan perilisan yang dinilai terlambat dibanding seri S25 sebelumnya dikaitkan dengan keputusan Samsung yang membatalkan produksi Galaxy S26 Edge dan menggantikan dengan Galaxy S26 Plus. Seri Galaxy S26, S26 Plus, dan juga S26 Ultra juga diperkirakan akan mengalami kenaikan harga di beberapa pasar. Laporan terbaru menyebutkan bahwa kenaikan harga akan mencapai 44.000 sampai 88.000 Korean won, atau naik sekitar 5-10 juta rupiah tergantung varian. Meskipun di beberapa pasar seperti Amerika Serikat dipercaya akan tetap mempertahankan harga dasar yang sama. Samsung Fold murah siap rilis. Samsung persiapkan Z Fold 8 FE jadi varian termurah dan siap rilis di tahun ini. Samsung disebut tengah menyiapkan lini smartphone Galaxy Z Fold generasi 2026. Dua model baru dengan nomor model SM-F976U dan SM-F776U muncul di basis data GSMA IMEI dan diyakini sebagai Galaxy Z Fold 8 dan juga Galaxy Z Flip 8. Akhirnya huruf U tersebut mengindikasi pasar Amerika Serikat, sementara varian global biasanya menggunakan akhiran B.
Daftar tersebut juga menampilkan nama pasar Q8 dan juga B8 yang selaras dengan penamaan generasi sebelumnya, yaitu Q7 untuk Fold 7 dan B7 untuk Flip 7. Selain itu, sebuah perangkat ketiga dengan nomor SM strip F971U dan nama pasar H8 turut ditemukan dan diperkirakan sebagai varian terbaru, yaitu Galaxy Z Fold FE. Bila benar adanya dan mengacu pada siklus rilis Samsung sebelumnya, maka seri Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 FE, dan Z Flip 8 diprediksi meluncur pada Juli atau Agustus 2026 mendatang. Redmi Note 15 semakin dekat. Sudah masuk resmi ke India, semoga Redmi Note 15 segera rilis di Indonesia. Redmi Note 15 5G yang sudah rilis global pada Desember 2025 kini diketahui resmi masuk pasar India. Penjualan perdana dijadwalkan pada tanggal 9 Januari dengan 3 pilihan warna, yaitu Black, Mist Purple, dan juga Glacier Blue dengan harga mulai dari Rp22.999 atau sekitar 4,2 jutaan untuk varian 8 per 128 GB dan Rp24.999 atau sekitar 4,6 juta rupiah untuk varian 8 per 256 GB. Redmi Note 15 5G sendiri mengusung layar AMOLED 6,77 inci dengan refresh rate 120Hz, resolusi Full HD+, dan tingkat kecerahan puncak hingga 3200 nits. Redmi Note 15 5G ditenagai dengan chipset Snapdragon 6 Gen 3, menjalankan HyperOS 2 berbasis Android 15, serta dibekali dengan kamera utama 108 MP, kamera depan 20 MP, dan baterai 5520 mAh dengan dukungan pengisian cepat 45 watt. HP 3 jutaan terbaru Vivo. Vivo Y50e dan juga Y50s resmi rilis. Jadi pilihan handphone 5G terbaru di harga 3-4 jutaan. Vivo resmi meluncurkan dua smartphone 5G terjangkau di pasar Tiongkok, yaitu Vivo Y50s 5G dan juga Vivo Y50e 5G. Keduanya memiliki desain identik dengan berbagai macam spesifikasi yang menarik. Sama-sama menggunakan chipset MediaTek Dimensity 6300, layar LCD 6,74 inci beresolusi HD+ dengan refresh rate 90Hz, serta kamera belakang 13 MP. Di sektor daya, Vivo Y50s dan juga Y50e juga sama-sama dibekali dengan baterai 6000 mAh. Namun, Y50s mendukung pengisian 44 watt, sementara Y50e hanya 15 watt. Kedua perangkat ini juga menjalankan Origin OS 5 berbasis Android 15, mendukung jaringan 5G, memiliki fingerprint samping, jack audio 3,5 mili, serta rating IP64. Perbedaan utama terletak pada media penyimpanannya, di mana Y50s memakai UFS 2.2, sedangkan Y50e menggunakan eMMC 5.1. Vivo Y50s 5G sendiri dijual dengan harga Rp1.799 atau sekitar 7 jutaan. Sedangkan Y50e dibanderol lebih murah di harga Rp1.499 atau sekitar 3 juta rupiah. PC dalam keyboard, kok bisa? HP rilis keyboard super tipis yang di dalamnya ada Windows 11 Copilot Plus PC. HP resmi memperkenalkan EliteBoard G1A, sebuah keyboard membran tipis yang sekaligus berfungsi sebagai PC Windows 11 lengkap berbasis prosesor AMD Ryzen AI 300 series. Perangkat ini dirancang untuk kebutuhan kerja modern dengan konsep portable dan juga minimalis dengan bobot hanya 750 gram. EliteBoard G1A menghadirkan performa AI hingga 50 TOPS melalui NPU terintegrasi dan mendukung kemampuan Copilot Plus PC. Perangkat ini menjalankan Windows 11 Pro for Business, didukung dengan grafis Radeon 800M serta opsi baterai 32 watt dan sensor sidik jari. Seluruh komponen tertanam dalam bodi setebal 12 mm, menjadikannya sebagai salah satu PC X86 paling ringkas di kelasnya. Powerbank robot pertama di dunia. Solar Mars Bot jadi robot powerbank pertama yang bisa ikut kemanapun. Pada ajang CES 2026 di Las Vegas, Jack Kelly memperkenalkan inovasi bank daya terbaru yaitu Solar Mars Bot.
Berbeda dari panel surya statis, perangkat ini merupakan robot pembangkit listrik tenaga surya yang dapat bergerak dan mencari sumber cahaya terbaik secara mandiri. Solar Mars dilengkapi dengan sistem visi dan juga navigasi berbasis AI yang memungkinkan perpindahan lokasi untuk mendapatkan sinar matahari optimal baik di halaman rumah maupun area outdoor. Panel surya lipatnya mampu menghasilkan hingga 600 watt lalu menyalurkan energi ke berbagai perangkat melalui beragam port daya. Robot ini juga dapat memantau level baterai, kemampuan kebas saat diperlukan, serta menampilkan status melalui aplikasi mobile dengan dukungan kontrol jarak jauh 4G dan juga 5G. Desain baterai dan juga bodi yang tangguh membuatnya dapat digunakan untuk kebutuhan off-grid dan juga aktivitas di luar ruangan. Samsung bikin robot AI. Samsung Display bikin konsep robot AI OLED bot ala Wall-E di CES 2026. Samsung Display memamerkan konsep robot futuristik bernama AI OLED bot dalam pameran teknologi CES 2026. Robot ini menyerupai karakter Wall-E namun tampil dengan desain minimalis dan wajah digital berbasis panel OLED 13,4 inci. Layar tersebut menjadi media integrasi utama antara pengguna dan juga kecerdasan buatan di dalam robot. Melalui layar OLED, AI OLED bot dapat menampilkan antarmuka percakapan layaknya chatbot, termasuk notifikasi jadwal dan juga informasi lain. Samsung membayangkan robot ini sebagai asisten akademik. Dalam demonstrasi di CES, AI OLED bot berperan sebagai teaching assistant yang membantu mahasiswa menemukan ruang kelas, menampilkan profil dosen, hingga menyampaikan informasi akademik seperti tugas dan juga pembatalan kelas. Konsep ini menjadi bagian dari visi Samsung untuk menggabungkan AI dan teknologi OLED dalam ekosistem gaya hidup masa depan. Kacamata gaming pertama ROG. ROG X-Real R1 resmi jadi kacamata gaming pertama dari Asus. Asus resmi memperkenalkan kacamata gaming pertamanya bernama ROG X-Real R1 AR yang merupakan hasil kolaborasi dengan perusahaan augmented reality X-Real asal Tiongkok. Perangkat wearable ini memadukan karakter gaming khas lini ROG dengan teknologi layar milik X-Real yang memungkinkan pengguna menikmati tampilan game melalui layar virtual tanpa monitor fisik, khususnya saat dipasangkan dengan perangkat handheld seperti ROG Ally. Asus mengklaim kacamata ini mampu menghadirkan kualitas visual setara monitor gaming kelas menengah atau TV OLED khusus gaming. Sementara untuk audio, ROG X-Real R1 AR dibekali dengan speaker open ear berlisensi Bose, serta lensa elektrokromik yang dapat otomatis menyesuaikan tingkat kegelapan. Asus menjadwalkan peluncurannya pada kuartal pertama 2026, namun dengan harga yang masih belum bisa diumumkan. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk ke channel YouTube Pricebook dan juga playlist Waktu Indonesia bagian gadget. HP BlackBerry sudah kembali. Punya keyboard ala BlackBerry, apakah Clicks Communicator akan berhasil? Clicks Communicator, sebuah smartphone Android dengan konsep berbeda dari smartphone modern, baru saja resmi diperkenalkan. Alih-alih menawarkan hiburan dan juga fungsi multimedia, perangkat ini lebih mengusung pendekatan minimalis dan fokus pada komunikasi serta produktivitas. Clicks Communicator hadir dengan keyboard fisik QWERTY di bagian bawah layar yang membuat tampilannya menyerupai ponsel BlackBerry klasik. Smartphone ini diposisikan sebagai ponsel sekunder, yaitu pendamping untuk menunjang aktivitas kerja harian, bukan konsumsi hiburan. Untuk memperkuat fungsi tersebut, Clicks bekerja sama dengan Niagara Launcher yang menempatkan aplikasi komunikasi dan produktivitas seperti Gmail, Telegram, WhatsApp, dan juga Slack di halaman utama. Clicks Communicator sendiri dipasarkan dengan harga $499 AS atau sekitar 8,3 juta rupiah.